Nah di situ Wak, ibu ngomong, "Nak, nih yang harus kamu tahu, yang ada di luar situ, kami semua di desa ini menyebutnya bayangan pulang." Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Seperti biasa di malam Jumat ini aku datang kembali menemani kalian dengan menceritakan satu lagi kisah horor Wawa. Kalau di KHW sebelumnya kita ini sering sekali mendengar kisah Wawa yang diteror oleh sosok hantu. Di kisah malam ini terornya tuh agak lain, Wak. Betulan, agak lain kali. Kisah ini tuh menceritakan sosok hantu yang menyerupai wajah orang bertahun-tahun. Saking miripnya, Wak, sampai-sampai orang-orang yang lainnya, orang-orang tuh nggak bisa bedain mana orang yang asli dan mana yang jadi-jadian. Terornya betulan agak lain, Wak. Serius, ini aku jamin kalian nih, Wak, ya. Kalian pasti nggak pernah dengar kisah ini di KHW-KHW yang lain ataupun kisah-kisah horor lainnya yang pernah kalian dengar gitu loh. Gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Tapi tunggu sebentar, Wak. Sebelum aku masuk ke kisahnya, aku mau sampaikan satu informasi penting nih buat wawa-wawa kesayangan aku semua. Karena di sini aku pengen makin deket dan sharing lebih banyak dengan kalian. Aku mau mengundang kalian untuk bergabung di YouTube membership Nadia Omara. Dengan menjadi YouTube memberku setiap bulannya, Wak, kalian akan mendapatkan pertama, tambahan satu konten eksklusif dengan experience baru yang tidak biasa. Terus ada kalanya juga nih, konten eksklusif ini bisa menjadi tempat aku dan tim bisa lebih bebas berekspresi lagi tanda kutip dan juga menyampaikan informasi detail yang tidak bisa kami sampaikan di konten-konten biasanya. Dan selain itu kalian juga akan mendapatkan badges khusus di samping nama akun YouTube kalian. Dan juga nantinya kalian bisa saling komen dengan berbagai emoji khusus khas Nadia Omara Channel. Tapi ini gak ada paksaan, Wak, ya, buat kalian yang mau-mau aja. Cara bergabungnya juga gampang sekali, Wak. Kalian tinggal langsung masuk ke halaman channel YouTube Nadia Omara, lalu klik tombol join atau gabung. Dan kalau sudah, kalian tinggal langsung melakukan pembayaran melalui dompet digital yang kalian punya. Udah selesai. Selamat bergabung dan selamat menikmati konten eksklusif dari kami di YouTube membership Nadia Omara. Kita tunggu kalian di room members only ya. Oke, jadi kisah ini dikirim sama wawa kita yang bernama Dinda dari Kalimantan. Halo Dinda. Nah, jadi kisah ini tuh datang dari suaminya Dinda yang bernama Denny. Waktu si Denny ini lagi penyuluhan di sebuah desa kecil di pedalaman Kalimantan, Wak. Jadi cerita di tahun 2019, Denny sama tim kantornya ditugaskan dari kantor untuk mengadakan penyuluhan tentang pengelolaan hutan di sebuah desa kecil yang kita sebut aja namanya Desa Awa. Nah, mayoritas warga di Desa A ini adalah suku asli Kalimantan yang masih kental sekali dengan adat istiadatnya. Nah, di situ ada satu pantangan yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun, yaitu dilarang masuk ke wilayah Desa A pada hari tertentu setelah maghrib. Dinda di sini memilih untuk tidak menyebutkan langsung nama harinya tuh hari apa, Wak, tapi biar gampang, biar memudahkan cerita, kita anggap aja itu tuh hari Rabu, Wak, ya. Jadi setiap hari Rabu malam orang tuh nggak boleh masuk ke desa itu. Nah, waktu itu Denny sama timnya nyampe di desa itu hari Selasa malam, Wak. Bukan Rabu malam nih, Selasa malam. Nah, akhirnya kedatangan mereka pun langsunglah disambut baik oleh Bapak Kepala Desa. Selayaknya menyambut tamu, Wak, Pak Kades ini juga menyuguhkan banyak sekali minuman, makanan, sambil juga mengajak mereka ngobrol-ngobrol. Nah, lalu di tengah obrolan soal kerjaan ini, Wak, di tengah-tengah obrolan itu udah agak santai nih, si Pak Kades itu bilang, "Mas, untung aja perjalanan kalian lancar dan bisa sampai di desa ini tepat waktu. Karena kalau misal kalian sampainya besok nih di hari Rabu malam, pasti nggak ada nih warga-warga di sini yang mau nerima kalian," kata si Pak Kades kayak gitu. Dengar itu nanya lah si Denny, "Loh Pak, emang ada apa Pak sama hari Rabu malam?" "Itu tuh memang udah jadi pantangan di desa kami, Pak. Bahaya kalau ada yang melanggar. Dulu pernah ada kejadian orang yang melanggar pantangan itu dan sampai sekarang dia masih harus nanggung akibatnya, Pak," kata Kades. "Oh iya Pak, emangnya kejadiannya gimana, Pak? Siapa yang udah langgar pantangan itu?" kata Mas Denny lagi kan. Pak Kades bilang, "Dia anak saya sendiri. Namanya Riko, Mas," katanya. Nah, karena penasaran, Denny sama timnya pun nanya lagi lah ke Pak Kades soal kejadian Riko ini. Pak Kades pun bercerita, Wak, dan inilah dia ceritanya. Inilah yang agak lain tuh ya. Nah, jadi Wak, peristiwa horor yang dialami sama Riko ini terjadi di tahun 2010. Jadi pada saat itu Riko ini bekerja sebagai karyawan swasta di Pulau Jawa, Wak. Dia udah ngerantau di Jawa udah lumayan lama, 9 tahun. Tapi jarang pulang ke rumah, jarang pulang ke Kalimantan karena sedang menghemat biaya. Nah, pada suatu hari ibunya Riko ini nelpon, "Nak, gimana kerjaan kamu